Kembali kita di pelatihan engineering. Hari ini kita bahas mengenai bagaimana cara terbaik menyelesaikan untuk instalasi pipa AC yang mampet. Ya, kita menggunakan alat metil. Ini alat metil dituang ke manifold selangnya. Tapi yang pertama kita teman-teman harus membuka jalur section. Ya, jalur section ya untuk kita flushing sama jalur discharge. Jadi kita selesaikan bagian indoor, selesaikan bagian outdoor. Ya, kalau sekaligus juga bisa ya, flushingnya bisa, tapi tidak maksimal. Kita lebih baik memisahkan jalur yang berhubungan dengan indoor dan jalur yang berhubungan dengan bagian dari outdoor. Ini kita tuang terus metilnya. Ini namanya metil, harganya ya murah lah, di bawah 10 ribuan. Beli di pasaran spare part AC banyak yang jual. Kalau tidak menggunakan ini, kerja flushingnya untuk instalasi pipa AC yang mampet itu kurang maksimal. Nanti jadi callback, rusak-rusak lagi ya. Kita menggunakan flushingnya itu menggunakan freon R22 ya, bertekanan. Jadi teman-teman harus menggunakan R22. Kalau R11 itu tekanannya rendah teman-teman. Ya, jangan gunakan lagi untuk flushing. Kita butuh flushing yang kencang. Pakai R22 ya. Nah, konsepnya ini kita flushingnya agak lama ya teman ya. Kenapa sih pipa AC itu bisa mampet? Karena adanya oli yang naik. Ya, biasanya mampet itu di daerah pipa kapiler. Karena pipa kapiler lah instalasi pipanya yang paling terkecil. Biasanya mampet di situ teman-teman. Ya, karena pipa kapiler itu seperti spiral dia. Nah, teman-teman, untuk memberesin pipa kapiler yang mampet tidak perlu ganti pipa kapiler yang baru. Kalau kita ganti baru kan kita butuh pengelasan. Tetapi yang penting di sini kita menggunakan tadi bahan untuk membantu kita memflushing. Ya, dia akan membersihkan. Nanti kelihatan kok. Nanti kita praktekkan, kita lihat hasilnya. Olinya keluar. Ya. Jadi supaya kerja kita untuk membenari AC apa aja ya. Pakai konsep ini sangat bagus. Ya, mau 1 PK, mau 2 PK, 3 PK itu sama saja. Jadi teman-teman harus menggunakan freon R22 ditambah pendukung tadi metil ya. Nah, itu namanya alat flushing materialnya. Lihat nih teman-teman, hasilnya bisa lihat itu di botol warna putih, olinya keluar ya. Itu kita flushing terus pakai R22. Ini bisa sampai memakan waktu kita flushing itu bisa 15 menit loh ya, bisa 15 menit. Mau lebih bagus 20 menit lebih bagus, bersih dia kayak baru instalasi pipanya. Nah, dari kita memflushing pipa AC, maka teman-teman memastikan instalasi pipa AC teman-teman itu sudah bersih dengan cara tunjukin nanti di ujungnya itu buat botol supaya terlihat kotoran apa yang terbuang. Jadi bisa teman-teman menganalisanya itu kenapa dia mampet. Karena AC kalau mampet ya tidak akan dingin ya. Jadi kita harus memflushing pipa AC supaya sistem freon itu berjalan dengan baik. Jadi contoh di freon misalkan di wilayah section, freon itu kan berwujud cair ya dengan tekanan rendah. Setelah melewati kompresor, dia berwujud gas dengan tekanan tinggi, ya kan? Keluar dari kondensator, ya suhunya sudah rendah, tekanannya masih tinggi. Melewati pipa kapiler, dia akan tekanannya
menjadi rendah, suhunya tadi sudah rendah, maka masuk ke evaporator, suhu rendah, tekanan rendah. Makanya di evaporator dimampetkan dengan sistem berapa kali putaran pakai pakai U-bend ya, yang elbow-nya ya. Jadi nanti dia akan jadi dingin karena suhunya udah rendah ya, kemudian tekanannya rendah, dimampetkan di suatu media ke evaporator, maka terjadilah di situ suatu media dingin. Nah, di situ nanti kita ambil udara dari dalam ruangan yang panas, bertuburukan dengan evaporator itu, maka udara itu menjadi dingin. Dan ilmu di mana adanya pertemuan panas dan dingin, maka yang dingin akan mencair. Itulah yang ada di indoor aliran air itu, teman-teman ya. Nah, kalau freon kamu itu sudah mau habis, dibalik seperti yang tadi, seperti ini. Tekanannya dibalik ya, supaya tekanannya lebih bagus, teman-teman ya. Ini kita lakukan terus flushing, percayalah. Jika tidak ada bocor, nggak ada mampet, isi freon kembali ya, dengan catatan sebelum isi freon kita vakum ya. Vakum ingat 15 menit juga, kalau 20 menit juga lebih bagus, sampai minus 30 nggak ada masalah ya. Ingat seperti itu. Jadi kalau sudah divakum, isi freon. Nah, itu lihat tuh hasilnya, semprotannya tuh ya, minyaknya masih ada atau olinya bahasa saya ya, masih banyak. Jadi perlu kesabaran untuk menyelesaikan permasalahan AC-AC yang tidak dingin. Jadi teman-teman harus tetap fokus membersihkan flushing pipa AC itu, butuh waktu, enggak cepat ya. Paling tidak saya bilang tadi butuh waktu 15 sampai 20 menit. Ada bahkan orang 30 menit. Tergantung bagaimana kemampatannya ya. Jadi ketepatan hari ini saya ya melaksanakan kulkas. Jadi kulkas ini enggak dingin karena mampet ya, karena mampet sehingga saya harus memflushing semua instalasinya. Nanti saya flushing pipa yang bagian indoor, baru kemudian saya flushing pipa yang bagian outdoor ya. Begitu teman-teman, sehingga hasil dari kinerja kita nanti pasti dingin. Ini kulkas sekarang ini sudah sangat dingin banget, fridge-nya dingin, refrigeratornya juga dingin ya. Jadi teman-teman yang teknisi AC memperbaiki kulkas dengan mudah jika terdapat kesalahan hanya pada kemampatan pada saluran pipa AC ya. Demikian saya jelaskan buat teman-teman. Untuk selanjutnya bagaimana problem-problem AC di luar dari mampet itu sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Ini khusus saya menjelaskan konsep bagaimana kita menyelesaikan pipa AC yang mampet ya, dimana mampet itu akibat dari oli ya. Kemudian misalkan dulu masang AC-nya nggak dipamdam, itu juga nggak dibersihin ya. Demikian dari saya, pengajaran saya, terima kasih.